Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan materi kita tentang statistik ekonomi bisnis. Kita akan tetap membahas tentang ANOVA. Nah, cuma kali ini kita akan membahas tentang ANOVA dua arah, gitu ya. Jadi pada materi sebelumnya, ya, itu kita baru membahas tentang ANOVA satu arah, gitu ya. Kenapa disebut dengan ANOVA satu arah? Karena kita baru membandingkan beberapa kelompok itu berdasarkan satu faktor. Sebagaimana contoh yang ini ya, pada materi sebelumnya kita ingin membandingkan profesionalisme pegawai berdasarkan faktor masa kerjanya. Ya, ada kerja kurang dari 3 tahun, 3-5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Jadi perbedaan skor profesionalisme itu dilihat dari satu faktor saja, yaitu masa kerja. Maka kita menggunakan ANOVA satu arah. Nah, kali ini kita akan membahas ANOVA dua arah atau dua faktor. Berarti kita akan melihatnya berdasarkan dua faktor ya. Begitu. Pada contoh soal kali ini bercerita tentang penjualan coklat ya. Dilihat dari media iklan yang digunakan dan usia konsumennya. Gitu ya. Jadi ada dua faktor di sini yang akan coba kita lihat sekaligus, yaitu pengaruh faktor media iklan dan faktor usia. Gitu. Oke. Dari dua faktor ini kemudian coba diambil sampel ya beberapa toko coklat, dan hasilnya seperti yang bisa kalian lihat pada tabel berikut, gitu ya. Ini memang hanya contoh soal ya, jadi datanya sangat kecil ya, sangat sedikit ya, hanya 5 gitu ya, hanya 5 saja. Begitu. Jadi memang ini bukan contoh yang ideal ya untuk analisis parametrik, karena idealnya kalau parametrik ya itu harusnya 30, tapi di sini saya coba sederhanakan menjadi 5 saja agar tujuannya agar kalian paham bagaimana konsep dan caranya begitu ya, sehingga nanti mau berapapun sampelnya kalian sudah bisa mengerjakannya sendiri gitu ya. Oke, jadi misalnya di sini ya ada toko yang menggunakan Facebook, maka tingkat penjualan coklatnya untuk yang anak-anak itu ada 350 penjualan, gitu ya. Di toko yang lain dengan menggunakan Facebook, tingkat penjualan di mana pembelinya adalah anak-anak adalah 291 coklat, gitu ya. Atau di sini misalnya yang lain ya, toko yang lain menggunakan Instagram untuk media iklannya, maka penjualan coklatnya untuk segmen anak-anak sebanyak 149 gitu ya. Atau untuk yang remaja di sini 286 ya. Sampai toko yang beriklan dengan YouTube, maka tingkat penjualan coklat untuk segmen dewasanya 467. Ini datanya. Nah, dari data ini kita bisa mengajukan ada tiga pertanyaan yang bisa dijawab dengan ketika kita menganalisis menggunakan ANOVA dua arah. Yang pertama, pertanyaan apakah media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat, gitu ya. Apakah media iklan itu merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan coklat? Atau yang semakna, apakah terdapat perbedaan penjualan coklat berdasarkan media iklan yang digunakan? Nah, itu punya makna yang sama dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah usia mempengaruhi tingkat penjualan coklat? Itu juga semakna dengan apakah terdapat perbedaan tingkat penjualan coklat berdasarkan usia. Ya. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga ini adalah pertanyaan yang hanya ada pada ANOVA dua arah, yaitu apakah terdapat interaksi antara faktor media iklan dan usia dalam mempengaruhi tingkat penjualan coklat ya, mohon maaf, tingkat penjualan coklat. Itu. Nah, jadi yang ketiga ini ingin melihat interaksi dari kedua faktor tersebut ada apa tidak. Itu.
Oke, nah contoh data seperti ini dan pertanyaan seperti itu bisa kita analisis dengan menggunakan ANOVA 2 arah. Itu. Nah, sebelum kita lanjut ya, seperti biasa kita akan menyusun hipotesis. Itu, tapi ya setelah kita menyusun hipotesis kita baru melakukan analisis data ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di awal adalah ketika kita nanti menggunakan data analisis, itu hasilnya akan memunculkan jawaban untuk pertanyaan 1, 2, dan 3 secara sekaligus. Artinya apa? Artinya kalian bisa menyusun hipotesis ketiganya terlebih dahulu di awal, atau cukup buat satu dulu ya untuk pertanyaan 1. Nanti setelah itu dianalisis dulu, baru hipotesis kedua dan ketiganya menyusul. Ya, silakan yang mana menurut kalian mudah, ya. Tapi dalam contoh ini saya akan coba ini untuk efektivitas waktu ya, efisiensi waktu. Saya akan ambil hipotesis ya. Saya akan mencoba menyusun hipotesis untuk pertanyaan pertama saja. Untuk pertanyaan 2 dan 3 nanti belakangan gitu ya. Ya meskipun tadi bisa juga itu disusun semuanya di awal sebelum kita menganalisis data. Nah, tapi ini biar lebih efisien waktunya, saya akan menyusun hipotesis untuk yang pertanyaan pertama dulu. Oke, seperti biasa saya akan copy dari contoh sebelumnya. Kemudian kita sesuaikan ya dengan soal. Berarti ini hipotesisnya. Ini. Kemudian hipotesis statistik ini sudah benar ya, karena Facebook, Instagram, YouTube saya sudah beri kode C, ABC. Kemudian lanjut ke bentuk kalimatnya, berarti satunya seperti ini. Dan satunya lawannya ya. Untuk kriteria penolakan sama, nggak ada perbedaan ya. Oke, ini adalah hipotesis untuk pertanyaan pertama ya. Silakan nanti untuk pertanyaan kedua berarti kita cukup mengganti media iklan dengan usia gitu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, oh ya berarti saya coba buatkan yang pertanyaan ketiga saja ya. Yang pertanyaan kedua silakan nanti buat sendiri. Saya taruh di sini. Maka hipotesisnya mengatakan terdapat itu hipotesis penelitiannya. Kemudian hipotesis statistiknya ya, untuk hipotesis statistik kita tidak menggunakan untuk matematika ya, kita cukup yang kalimat saja. Dimana hasilnya sama, dan anunya lawannya. Oke. Sekarang kita sudah punya dua hipotesis ya. Hipotesis untuk pertanyaan pertama dan hipotesis untuk pertanyaan ketiga. Jadi untuk pertanyaan ketiga hipotesisnya seperti ini. Oke, untuk pertanyaan kedua silakan nanti membuatnya sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisis data ya. Kita klik di data ya, data, kemudian data analisis. Kemudian di bagian atas nanti ada ANOVA single factor, ada ANOVA two factor with replication, dan ANOVA two factor without replication. Nah, kita akan pilih yang ANOVA two factor with replication ya, dengan pengulangan. Kenapa pengulangan? Nah, karena data yang kita miliki tidak hanya satu ya, tapi ada setidaknya ada 5. Ya, misalnya untuk yang Facebook anak-anak itu ada 5 data.
berarti ini pengulangannya 5. Itu. Makanya kita pilih yang with replication. Oke. Ini karena sudah saya dicoba duluan ya, makanya ini ada isinya semua. Ini biasanya ini bentuk awalnya seperti ini ya, kosongan begini ya. Nah, input ranknya kita akan blok ya, data kita termasuk juga judul kolomnya seperti ini. Tarik semua, melingkupi baris dan kolomnya, termasuk judul kolom dan judul barisnya. Oke, kemudian row per sampel ya, banyaknya baris per sampel itu ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi row per sampelnya 5. Output ranknya dimana kita mau letakkan, kita letakkan di bawah sini ya. Oke, kita klik OK. Nah, inilah hasil outputnya ya. Jadi untuk anak-anak ya, yang Facebook ada 5 sampel, Instagram 5 sampel, YouTube 5 sampel. Rata-ratanya untuk yang anak-anak ini Facebook 332, Instagram 269, YouTube 378. Sehingga rata-rata untuk anak-anak 326. Itu untuk anak-anak. Untuk remaja ya, nah, rata-ratanya 250, 188, 365 berdasarkan media iklannya. Hingga rata-rata remajanya 268. Nah, begitu pula yang dewasa seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tabel ANOVA-nya. Oh, ini total datanya ya, ada 15. Nah, tabel ANOVA-nya. Nah, di sini ada baris sampel, kolom, dan interaction-nya. Nah, sampel ini tidak lain adalah jawaban untuk pertanyaan nomor sampel ya. Itu usia ya, berarti nomor 2. Jadi sampel ini itu menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentang faktor usia. Kenapa? Nah, karena sampel itu merujuk kepada baris ya. Sedangkan baris itu dia adalah klasifikasinya berdasarkan usia. Sedangkan yang kedua, kolom ya. Kalau kolom berarti dia berdasarkan faktor media iklan. Berarti dia menjawab pertanyaan pertama, yaitu media iklan. Sedangkan yang ketiga jelas adalah interaksi. Oke. Sekarang kita tinggal lihat nilai p-value-nya. Nah, di sini nilai p-value-nya berapa? 0,23548. Ini pertanyaan untuk nomor 2 ya, tapi ya. Nilai p-value-nya 0,23548. Nah, nilai 0,23548 ini lebih dari 0,05. Karena lebih dari 0,05 ya. Ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Karena H0 diterima, maka kesimpulannya nanti seharusnya adalah usia tidak mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Jadi mau anak, mau remaja, mau dewasa, nggak ada bedanya tingkat penjualannya. Kurang lebih aja sama. Sedangkan untuk medianya, nilai P-nya 0,00014 dan ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang artinya media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Jadi antara Facebook, Instagram, YouTube itu ada perbedaan tingkat penjualan gitu ya. Bagaimana perbedaannya antara Facebook, Instagram, antara Facebook, YouTube, atau Instagram, Facebook? Oke. Kita akan kembali ke uji lanjut ya. Nah, uji lanjut kurang lebih sama dengan ANOVA, satu arah. Bagaimana dengan interaksinya? Interaksinya kita lihat nilai P-nya juga. Nilai P-nya 0,501. Berarti dia lebih dari 0,05. Maka H0 diterima. Artinya apa? Artinya tidak ada interaksi ya.
Nah, ini berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaan 1, 2, 3 dan 1, 1, 2 dan 3 ya. Tuh, tinggal nanti silakan dilengkapi ya kesimpulannya seperti biasa. Nah, inilah cara pengerjaan ya untuk ANOVA 2 arah. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan ya, atau melihat bagaimana dua faktor sekaligus mempengaruhi suatu variabel. Dalam hal ini adalah tingkat penjualan coklat. Nah, demikian mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang uji lanjut ya, meskipun ini juga sudah familiar ya, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara uji lanjut di ANOVA 2 arah maupun 1 arah, sama ya. Tapi saya pikir untuk pertemuan kali ini cukup ya. Jadi ini belum selesai ya, silakan dilengkapi buat kesimpulannya sampai menjawab ke pertanyaannya, pertanyaan 1, 2 dan 3. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.